Sebelum acara kami mulai, izinkan kami mengawali dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Norwegia, beli oleh-oleh cincin 10 karat. Selamat datang hadirin yang berbahagia di acara sosialisasi unit pengumpul zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Lurah Halim Perdana Kusuma, Bapak Heru Suryono SH MSI. Yang kami hormati Ketua DMI Cabang Bapak Kiai Haji Abdul Malik. Yang kami hormati Ketua DMI Ranting Halim Polnesus Haji Nuruddin SAGMA. Dan yang kami hormati pula kepada Bapak narasumber untuk kegiatan pada pagi hari ini, Bapak Syahrul Rahmatullah. Izinkan kami selaku pembawa acara pada kegiatan pagi hari ini untuk membacakan susunan acara pada kegiatan sosialisasi unit pengumpul zakat. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga yakni sambutan-sambutan, acara yang keempat sosialisasi UPZ dan tanya jawab, acara yang berikutnya doa. Setelah doa, acara yang ketujuh yakni foto bersama, dan acara yang terakhir yang ke-8 yakni penutup. Baiklah, untuk menyingkat waktu, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membacakan umur kita. Lillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Merinti acara yang selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Merinti acara yang ketiga yakni adalah sambutan. Sambutan yang pertama atas nama Ketua DMI Ranting Halim Perdana Kusuma
dalam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Kopassus Haji Nurdin SAG. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, Ketua DMI Cabang Kecamatan Makassar, Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Malik beserta stafnya. Yang kami hormati Bapak Syahrul Rahmatullah selaku komandan dari Basnas DKI Jakarta Timur. Yang kami hormati Bapak Lurah masih dalam perjalanan dengan Ibu Kesra. Yang kami hormati segenap pengurus DMI Ranting Halim. Yang kami hormati pengurus DKM Masjid dan Mushola sewilayah Kalimantan Kusuma. Yang insyaallah semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini sama-sama kita bisa bersama dalam kegiatan sosialisasi unit pengumpul zakat atau UDZ sekaligus silaturahmi dengan seluruh pengurus masjid sewilayah Halim dan juga dengan pengurus DMI Ranting Halim, DMI Kecamatan Cabang Makassar, dan juga dari Basnas wilayah Jakarta Timur. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini insya Allah akan mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami saudara atas nama pengurus DMI Ranting Halim yang pernah menyampaikan ucapan selamat datang di Masjid Al-Mu'awanah, di Madrasah Al-Mu'awanah, dalam rangka silaturahmi dan juga dalam rangka sosialisasi unit pengumpul zakat atau kami juga atas nama Ketua Pengurus DMI Ranting Halim mohon maaf bila mana penyiapan ataupun penyambutan dari kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya kami mengajak kepada seluruh pengurus masjid sewilayah Halim untuk mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Dan nanti mohon silakan apabila ada yang kurang jelas bisa langsung bertanya. Jadi ini akan langsung dengan narasumber yang langsung yang pokoknya, jadi hal-hal apa yang kurang jelas bisa langsung dipertanyakan dan monggo kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Dan mungkin nanti sebelum ditutup dengan doa nanti akan ada penyampaian tentang bodi nanti disampaikan dari Ustaz Wawan nanti akan disampaikan. Dan juga mungkin kalau menyampaikan untuk wilayah Ranting Halim, Kelurahan Halim itu termasuk paling sedikit untuk yang mendapatkan bodi. Untuk itu saya menyampaikan monggo dan nanti silakan ditanyakan apa saja persyaratannya yang belum dapat atau yang sudah pernah dapat tapi sekarang tidak dapat. Saya bisa nanti ditanyakan. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang dan selamat mengikuti sosialisasi unit pengumpul zakat, dan mudah-mudahan semuanya ilmu yang akan kita dapatkan akan dapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan banyak terima kasih atas sambutannya dari Ketua DMI Ranting Halim Perdana Kusuma.
Kemudian sambutan berikutnya atas nama Ketua DMI Cabang kepada Bapak Kiai Haji Abdul Malik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Basnas KAI Jakarta, Ketua Ranting DMI Kabupaten Makassar dari Kelurahan Halim, Bapak Kolonel Nurudin, dan seluruh rekan tamping saya adalah sebagai teman dekat, sahabat, sebagai pengurus dari DMI. Kemudian juga saya didampingi dengan Bapak Wawan Darmawan sebagai pengurus DMI cabang Kabupaten Makassar, dan seluruh para hadirin dari ketua DKM masing-masing di Kelurahan Halim yang pada hari ini dapat memenuhi undangan, berarti dapat memenuhi hubungan kekeluargaan persaudaraan di Kelurahan Halim. Bapak-bapak dan saudara sekalian, bahwasanya Kecamatan Makassar ini sebagai tuan rumah perlu kita kebersamaan. Satu, sering disinggahi tamu negara karena ada Halim Perdana Kusuma. Yang kedua, tamu wisatawan karena taman ini ada di juga Makassar. Oleh karena itu saya sering menyampaikan kebersamaan ini perlu kita pupuk ya. Pertama, dengan melalui apa? Dengan tentunya melalui masjid, karena masyarakat ini cepat berhubungan masjid karena bapak-bapak ini sebagai pengurus masjid. Jadi informasi perlu disampaikan. Apalagi sekarang ini, alhamdulillah, terima kasih ini dari Basnas ya. Barangkali ada hal-hal yang perlu bakal buat kita sebagai pengurus masjid. Tentunya ini nanti kita akan dengarkan arahan daripada beliau. Terima kasih kepada Bapak Kolonel Nurudin, ini beliau adalah sebagai cabang ketua ranting di Halim. Terima kasih hari ini sebagai tuan rumah dan juga mempertemukan antara kita dengan seluruh pengurus masjid. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi asbab rahmat turun di wilayah kita. Demikian, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Abdul Malik atas sambutannya. Dan meniti acara yang keempat, yakni acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu sosialisasi unit pengumpul zakat yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita, yakni pada Bapak Syahrul Rahmatullah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu dzul qalbil azim wa rabbul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat takwa, sehingga insyaallah yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan berikan salam kita aturkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah memberikan suri tauladannya sehingga kita insyaallah mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua DMI Kecamatan, yang kami hormati Ketua DMI Kelurahan dengan Bapak Nurudin, yang
Yang kami hormati bapak-bapak semua yang hadir di sini, semua tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami, rasa takzim kami. Memperkenalkan, nama saya Syahrul Rahmatullah, Pak. Nama saya Syahrul Rahmatullah dari Basnas Bazis Jakarta Timur. Dan kami membawa tim, ada Mas Alfian selaku tim admin yang ada di UPZ. Makanya kemarin waktu acara diranting kami itu sudah kita hadirkan di sana. Tapi yang namanya UPZ, yang namanya Basnas sifatnya pelayanan, Pak. Kita nggak mungkin jongkok di kantor saja, nggak mungkin. Ada undangan di kecamatan, kita hadir di sana. Ada undangan di kelurahan, kita hadir di sana. Ada undangan di masjid yang sekarang ini kita hadir. Tujuannya apa? Basnas sifatnya hanya pelayanan, dan sifat yang kedua adalah edukasi. Jelas saya terkait data saya ya. Langsung saja. Di sini kami akan memaparkan terkait UPZ. Sebelumnya udah ada jadi UPZ, Pak. Dari situ udah ada jadi UPZ? Belum. Kepanjang UPZ ada tahu, Pak? Unit pengumpul zakat atau unit pengelolaan zakat. Di mana masjid yang sebelumnya menjadi UPZ dia sudah mengimpun, betul ya Pak ya? Ada kan masjid yang tidak mengimpun dana zakat di sedekah, Pak? Ada kan masjid yang tidak mengimpun? Pasti nggak ada ya. Menghimpun semuanya, Pak ya. Nah, tugas sudah menghimpun, habis para pengurus DKI ngapain, Pak? Bikin apa di program? Dana sudah terhimpun, terus habis itu diapakan? Disalur, salur. Alhamdulillah. 2 poin itu sudah dapat, menghimpun dan menyalurkan. Nah, kita ada materi. Nah, ini dasar hukum kami, Pak. Kami bagi secara histori dari Bazis ke Basnas, kita lebih dikenal dari zaman Bazis. Karena di zaman Bazis donatur pertama kita adalah para ASN, dan alhamdulillah dari struktur ASN sudah sedikit yang mengeluarkan zakat infak sedekah dari Basnas. Dia misalkan contoh mendapatkan TKD-nya, dia sisihkan TKD-nya untuk Basnas. Bukan untuk Bas, akan tetapi kita salurkan semua program yang ada di DKI Jakarta. Alhamdulillah kita juga terima kasih kepada ASN, kepada Pak Lurah beserta jajarannya yang sudah menyisihkan angkanya. Tujuannya apa? Tujuannya bisa masyarakat manfaat dari Bas. Sekarang histori sudah lengkap. Next. Nah, ini terkait larangan amil zakat. Ada pasalnya, ada larangannya. Nah, dengan adanya seperti ini, terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait masalah larangan masjid menghimpun dana zakat tanpa izin. Nah, terkait tanpa izin di sini adalah sesuai fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2016. Di situ menyatakan bahwasanya kategori amil adalah lembaga perseorangan yang ditunjuk langsung dari pemerintah pusat. Siapakah itu pemerintah pusat? Yang pertama, Basnas Provinsi atau Basnas RI. Yang kedua, Basnas Kota. Makanya dengan ada seperti ini, tadi kan masjid sudah menghimpun dana zakat infak sedekah, tapi belum terdaftar. Yang belum daftar mohon didaftarkan terlebih dahulu. Karena kategori amil itu seperti itu, yang sudah terdaftar. Karena banyak kasus yang ada di masyarakat yang menyatakan bahwasanya dia itu sebagai amil. Sekarang saya tanya, panitia zakat fitrah dia amil bukan? Dia amil bukan? Bukan apa amil? Bukan. Alhamdulillah sesuai dengan fatwa MUI tadi nomor 8 tahun 2016. Yang namanya amil zakat itu adalah yang ditunjuk langsung dari pemerintah pusat. Banyak masyarakat yang belum paham tentang tadi, Pak, saya kan amil zakat, saya kan petugas panitia zakat fitrah di bulan Ramadan. Waktu itu ada temuan. Sebelum saya pindah di Basnas Jakarta Timur, saya ada di Basnas Provinsi. Dan waktu itu dapat Basnas Provinsi, UPZ alhamdulillah. Nah, dengan adanya seperti itu, banyak mereka yang ngadu ke kita, Pak, saya panitia zakat fitrah, Pak. Masa saya dapat selisih sekian? Dia tahu masalah kayak gitu. Masa dapatnya sekian? Sedangkan masjid mengelola dana zakat infak sedekah sangat luar biasa, sangat ratusan juta. Seperti itu. Terus saya tanya, izin Bapak, apakah Bapak tahu tentang kategori amil? Terus yang kedua, apakah Bapak tahu
Yang ketiga, apa kata Bapak tahu tentang program UPZ? Dan 3 pertanyaan itu dia tidak tahu. Makanya kita jelaskan, oh seperti ini, oh seperti ini. Sehingga dari situ masyarakat, oh Pak, mereka masih belum paham terkait hak amil zakat. Nanti kita bahas secara terperinci ketika ada tanya jawab. Makanya dengan adanya seperti ini, ada larangan ketika masjid itu sudah menghimpun tapi tidak terdaftar. Tapi kan nggak mungkin masjid dia tidak terdaftar habis itu langsung ditindak pidana, maka ada pidananya. Seperti itu. Ini mungkin bisa dikategorikan sebagai UPZ yayasan. Nah, UPZ itu terdiri dari 2, Pak. Sesuai dengan Perbasnas. Yang pertama UPZ masjid atau musola. Sasarannya seperti ini, masjid atau musola. Yang kedua UPZ umum. UPZ umum terdiri banyak lagi kategorinya. Ada namanya UPZ kampus, UPZ yayasan, UPZ perusahaan, UPZ sekolahan, UPZ rumah sakit dan lain sebagainya. Makanya dengan ada seperti itu bagi kategorinya. Nah, terkait UPZ umum dan UPZ masjid sesuai dengan Perbasnas ada namanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajibannya apa? Khusus masjid, UPZ masjid dan musola menghimpun dana zakat infak sedekah disetorkan ke Basnas Bazis Jakarta Timur, lalu kita kembalikan sebanyak 100%. Nanti kita jelaskan di sini. 100%. Misal kayak tadi sebelum ada acara ada video tentang Masjid Al-Imam. Dia setor ke kami 100%. Misal dia setor 10 juta ke kami catat, habis itu kami kembalikan 10 juta. Seperti kami hanya wadahnya saja. Kami hanya wadah. Nah, ini terkait fungsi. Fungsi yang pertama mensosialisasikan terkait UPZ. Yang kedua mengumpul dana zakat secara legal karena sudah terdaftar. Kalau misalkan masjid ini sudah terdaftar, habis itu sudah bisa memakai logo kita, itu sangat luar biasa. Luar biasanya Pak, meningkatkan kepercayaan dari jamaah ke masjid. Masjid juga nanti ke depannya pasti akan transparan. Laporan uang masuk sekian, laporan uang keluar sekian, saldo sekian dan sebagainya. Dan akan digunakan dana penyaluran sekian. Sesuai lapan asal tidak. Seperti itu. Makanya dengan hal seperti ini kita mengedukasikan pelan-pelan kepada masyarakat, khususnya di masjid karena sifatnya keagamaan. Seperti itu. Terus ada yang ketiga mendata layanan muzaki, nanti ada sifatnya pelayanan. Sifatnya pelayanan, misal ada donatur yang membayar zakat ke kita catat nama, alamat, nomor HP. Habis itu kita beri pelayanan. Misal dia zakat atau infak di bulan Januari, terus sekarang di bulan Februari, kita reminderkan, Ibu, Bapak kemarin di bulan Januari sudah menunaikan zakat infak sedekah. Apakah di bulan ini mau menunaikan di masjid kami? Nah itu follow up-nya. Sehingga saya diingetin sama Masjid Al-Mu'awanah nih, suruh bayar zakat, alhamdulillah saya zakat lagi, saya infak lagi. Seperti itu tujuannya, reminder. Terus berikutnya dalam PWP dan NPWZ kita akan berikan menyusun RKD. RKD maksudnya adalah program kegiatan selama 1 tahun ke depan. Jadi masjid itu punya rancangannya dari 1 tahun ke depan, dari bulan Januari sampai bulan Desember. Dan terperinci, misal di kami itu ada namanya kegiatan PHBI. Selama 1 tahun pasti ada 4 kegiatan. Masjid pasti nggak jauh dari itu. Yang pertama Ramadan, yang kedua kurban, yang ketiga Maulid, yang keempat Muharram. Pasti ada itu semua. Nah, kegiatan 4 item itu diperincikan butuh anggaran berapa, programnya apa, sasarannya apa, dan lain sebagainya, sehingga laporan yang tadi RKT dikirimkan ke Basnas. Oh, ternyata masjid ini rapi pencatatannya, programnya juga jelas, sasarannya sesuai asal dan lain sebagainya. Terus habis itu khusus program kegiatan ini sesuai dengan Perbasnas. Kami tidak lepas dari Perbasnas maupun undang-undang karena Basnas melekat sekali kepada pemerintah dan daerah. Nah, ini tujuan tadi, mendapatkan legalitas lembaga atau legalitas negara. Jadi sudah terdaftar kan, yang namanya sudah terdaftar pasti ada nomor SK-nya. Misal Masjid Al-Mu'awanah nomor SK UPZ 002 misalnya.
tahun sekian, diterbitkan pada tanggal sekian. Udah terdaftar. Kalau saya Masjid Al Mu'awanah mau pakai campaign tadi SKUPZ silakan, nggak apa, karena sudah terdaftar di masyarakat dan khususnya di Basnas. Seperti itu. Mendapatkan pendampingan ini salah satu bentuk kita pendampingan dan pelatihan. Ketika ada masjid UPZ yang terdaftar, kita dampingi, kita layani. Tujuannya apa? Dia meningkatkan penghimpunan ZIS di jamaah itu, di masjid itu. Seperti itu. Berikutnya meningkatkan percaya diri, memudahkan layanan ZIS. Mungkin sekarang kalau terkait layanan ZIS, kita mudah kalau mau infak lewat QRIS, kita mau infak lewat transfer dan sebagainya. Masjid ini sudah pakai QRIS ya Pak ya? Pak Haji? Sudah, alhamdulillah. Sudah pakai QRIS dan kita memudahkan. Nggak usah datang lagi ke masjid, tinggal transfer. Pak Haji, ini saya udah infak ya ke Masjid Al Mu'awanah dengan jumlah sekian. Seperti itu. Nanti setelah dia infak pasti kan kita ada namanya, kita doakan semoga harta yang Bapak Ibu salurkan ke kami mendapatkan keberkahan, mendapatkan harta yang dengan luar biasanya, mendapat kesucian dari harta tersebut dan sebagainya. Itu sifat pelayanan Pak. Terus habis itu bagian dari zakat nasional kita pastinya akan laporan ke Basnas Pusat. Terus yang terakhir memeratakan program. Misal Masjid Al Mu'awanah mau bikin program tapi nggak ada program, minta program ke Basnas, bisa nggak disalurkan di Masjid Mu'awanah? Bisa tidak? Bisa. Yang penting sasarannya Masjid Al Mu'awanah, jamaahnya di mana, apakah sesuai 8 asnat atau tidak dan sebagainya. Makanya dengan adanya seperti itu kita melihatnya apa? Banyak masjid-masjid ketika penghimpunan zakat di bulan Ramadan, zakat fitrah, banyak mereka yang kurang tepat sasaran. Kayak misalkan contoh, saya mau tanya, zakat fitrah disalurkan di bulan Ramadan hukumnya apa? Boleh nggak? Boleh nggak? Zakat fitrah disalurkan di bulan Ramadan? Boleh. Di luar bulan Ramadan? Di luar bulan Ramadan? Tidak boleh ya, bersepakat ya. Tapi mungkin ada yang seperti itu. Pak, saya mengumpulkan dana zakat fitrah sekian, tapi kami kewalahan Pak. Saya habis itu saya bagiin aja setelah 2 Syawal. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kenapa Pak kalau boleh? Tidak boleh ya? Seperti itu Pak. Lewat soalnya. Fikihnya udah lewat itu. Itu bukan zakat fitrah, tapi itu penyaluran infak. Dan yang mau bayar juga infak itu. Seperti itu. Ada masih beberapa karena dengan alasan seperti ini. Pak, habis saya zakat fitrahnya banyak banget. Saya bingung nyalurinnya. Ya udah, yang orang lalu lalang di depan rumah saya habis lebaran saya kasih aja. Sesuai asal tidak? Ya. Itulah yang harus kita luruskan. Sesuai dengan syariat tentunya. Biar mereka mendapat, oh ternyata saya mendapatkan hak saya. Tapi sesuai dengan syariat. Ada lagi temuan pas malam takbiran di jam 4 subuh. Orang yang lalu lalang depan masjid langsung dibagi-bagi. Nah kita kan nggak tahu yang orang lalu lalang di masjid itu punya mobil, punya motor, atau punya kontrakan. Nah seperti itulah haji kaji dengan 8 asnaf tentunya. Fakir, miskin, amil. Seperti itu. Kalau mau pakai 8 asnaf silakan. Kalau mau pakai 7 asnaf juga silakan, tergantung kemampuan yang ada di masjid dan lingkungan. Seperti itu. Nah ini hak dan kewajiban yang tadi kami sampaikan. Kewajiban UPZ yaitu menghimpun dana zakat, habis itu disetorkan ke Basnas Gazis. Selama berapa kali? Selama 1 tahun itu 3 kali. Metodenya berapa? Mau boleh 3 bulan boleh, mau 6 bulan juga boleh, mau 1 bulan juga boleh, mau setahun sekali juga boleh. Karena UPZ itu secara hierarki Pak, secara hierarki paling bawah dia. Beda tingkatan dengan LAS. Ada tingkatan yang pertama namanya LAS, Lembaga Amil Zakat Tingkat Nasional. Ada namanya di bawahnya nomor 2 itu adalah LAS Provinsi, LAS Tingkat Provinsi. Tingkat yang ketiga ada nama LAS Kota, LAS Tingkat Kota. UPZ nomor berapa? Nomor 4, paling bawah. Kenapa paling bawah? Karena sifatnya edukasi pelayanan. Dia belum dituntut untuk menghimpun sesuai dengan target.
Tapi kalau dari nomor 1 dan nomor 3 tingkatnya LAS, dia menghimpun disesuaikan dengan target. LASNAS minimal selama 1 tahun 10M, LAS provinsi 5M, LAS kota 3M. UPZ berapa penghimpunannya? Tidak ada target. Dia mau setor 1 juta kan? Silakan, gak apa-apa. Dia mau setor 10 juta silakan, gak apa-apa. Yang terpenting ada edukasinya. Seperti itu. Habis itu menyalurkan dana ZIS sesuai fikih zakat. Terus habis itu penyelenggaraan yang tadi kami sampaikan, membantu menyalurkan dan membuat masing-masing kelompok UPZ. Itu tentang kewajibannya. Jadi kewajibannya tadi harus disepakati terlebih dahulu, harus kita kembalikan. Berapa lama dikembalikan? Berapa lamanya? 5 hari kerja. 5 hari kerja. Kami hanya wadah saja. Catat, kembalikan jika mereka mau menggunakan dana tersebut. Seperti itu. Habis itu hak UPZ mendapatkan bimbingan dasar. Nah, inilah salah satu bentuk bimbingan kami. Kami door to door ke masjid, datang ke kelurahan, datang ke kecamatan. Kita akan berikan pelatihan seperti ini. Terus habis itu mendapatkan bukti setor zakat yang seperti ini. Ini ada namanya MZS. Ada nama MZS. Kita fasilitasi buat para jamaah, buat para pengurus UPZ. Kalau memang masjid itu tidak ada kwitansi, tapi kalau misalkan ada ya silakan. Tapi ini bukan sembarangan kwitansi, ini ada namanya kwitansi sakti. Bisa sebagai pengurangan bruto pajak seperti itu. Terus habis itu desain campaign. Nah, misal mau desain campaign, Pak, saya mau bikin roll up tapi nggak ada desainnya, standarisasinya nggak ada. Kami akan kirimkan logonya, terus template-nya dan sebagainya kami kirimkan. Tujuannya tadi memudahkan masyarakat buat bayar zakat di masjid. Tujuannya itu doang. Seperti itu. Habis itu mendapatkan alat bukti setor zakat tadi. Nah, ini mekanismenya. Tadi kan biasanya kan masjid itu kan mekanisme cuma 2, mengumpul dan menyalurkan sesuai dengan Perbasnas nomor 2 tahun 2016 ayat 35 pasal 35 ayat 1 dan 3. Menghimpun, menyetorkan terlebih dahulu ke kami. Kenapa harus menyetorkan terlebih dahulu? Mencatat, kami catat. Misal Masjid Al-Mu'awana selama 1 tahun menyetorkannya sudah 50 juta, kami catat. Padahal uangnya kemana? Uangnya kita kembalikan lagi, bukan kita. Seperti itu. Terus habis itu mengumpulkan, menyetorkan dan mendayagunakan sesuai dengan apa nasib. Sudah cukup paham ya Pak ya tentang UPZ ya? Tadi kan mekanisme masjid menghimpun dana zakat infak sedekah cuma 2, mengumpul dan menyalurkan. Kalau UPZ ditambahkan 1, penyetoran. Berapa maksimal kita? Silakan. Mau 1 juta, 5 juta, 10 juta dan sebagainya. Sesuai dengan kemampuan masjid. Nah, ini mekanisme pencairan. Misal contoh, masjid setor 10 juta ke Basnas di tanggal 1 Januari. Uang itu mau digunakan di tanggal 10 Januari. Berarti masjid di tanggal 1 Januari harus mengirimkan surat permohonan pencairan aja. Misal, Masjid Mu'awana setor 10 juta, bukti setornya dilampirkan, kirim surat permohonan, surat pencairan dana UPZ Masjid Al-Mu'awana, penarikan dana sebesar 10 juta. Uang tersebut akan digunakan untuk kegiatan program apa misalkan santunan anak yatim, habis itu sembako murah dan sebagainya. Silakan, karena itu program masjid bukan program kami. Nah, suratnya sudah ada, kirim ke kami by WA, di scan aja. Habis itu kami akan kembalikan selama 5 hari kerja. Seperti itu. Kita hanya transit doang uangnya. Nah, makanya dengan seperti itu kita akan memudahkan. Nah, ini tadi media kita kayak kupon, menghimpun. Misal masjid itu tidak ada alat bukti seperti ini, kita fasilitasi. Kayak misalkan panitia PHBI mau ngadain Muharram, dia kan biasanya door-to-door nih kejamaah. Assalamualaikum Bapak, kami ada dari panitia Muharram di Masjid Mu'awana. Apakah Bapak mau bersedia infak ke Masjid Al-Mu'awana terkait program Muharram? Oh iya boleh, saya infak nih 100.000. Misal infak 100.000, tapi nggak ada buktinya. Kalau Basnas kami siapkan. Kita ada kupon 2.000, 10.000, 5.000.
kita siapkan. Misal dia infaknya 50.000, kita siapkan 50.000. 50.000. Namanya siapa Pak? Namanya misalkan Asep misalkan. Namanya Asep, infak 50.000. Kita robek, kita kasih kwitansinya. Itu meningkatkan kepercayaan tidak? Pasti. Oh ternyata saya infak di Masjid Al-Muawana ada transaksi, ada buktinya. Wah ini transparan banget. Yang naik siapa? Basnas apa masjidnya? Masjidnya, bukan basnasnya. Karena basnas akan mendorong biar masjid itu naik penghimpunan. Seperti itu kurang lebihnya ya Pak, mekanisme terkait tadi. Biasanya kan kalau panitia mengagung gitu, nulis nama hamba Allah 50.000, nggak ada buktinya. Tapi kalau udah menjadi UPZ kita siapkan seperti itu. Kita siapkan. Makanya dengan hal seperti itu kita berusaha semudah mungkin masyarakat itu tunaikan infak di masjid. Nah ini yang tadi kami sampaikan NZS Institut Zakat, di mana masyarakat atau para donatur yang mau bayar zakat, yang mau bayar infak ke masjid, tapi tujuannya bukan bayar zakat infak sedekah Pak, tapi tujuannya sebagai alat pengurangan bentuk pajak. Bisa, Pak, saya mau bayar zakat di sini, tapi masjid ini bisa nggak sebagai pengurangan pajak? Bisa kalau pakai kwitansi seperti ini. Bisa kita fasilitasi karena udah mitra, udah bergabung di UPZ. Nah dengan kalian seperti oh bisa Pak, ya udah saya zakat di sini aja. Ya udah zakat, bisa zakatnya 50 juta. Nggak apa-apa itu. Mekanisme seperti apa nanti? Bapak nanti kalau donatur yang sudah bayar zakat di Masjid Al-Muawana, ketika dia mau bayar pajak di PSPT Dirjen Pajak misalkan, tinggal melampirkan ini saja. Nanti mereka pasti akan dipotong. Presentasinya berapa? Itu ranahnya Dirjen Pajak. Kita belum bisa mengakses seperti itu. Kalau beda kegiatan seperti itu. Kita hanya sebagai pengurangan bruto pajak. Karena waktu itu ada di Cipayung, Cikal Hidayah, mereka menghimpun dana zakat malnya aja 58 juta. Zakat mal 58 juta. Pas saya tanya Pak, kok ini zakat mal besar sekali? Metode seperti apa? Alhamdulillah di jamaah kami banyak anak-anak muda yang mau bayar zakat infak, tapi sebagai pengurangan bruto pajak. Ya udah pakai ini aja Pak. Oh alhamdulillah. Makanya kita juga terima kasih ke Basnas disiapkan seperti ini. Mereka malah menyalurkan kita semua. Alhamdulillah. Kita siapkan semuanya. Bayar tidak? Tapi ini ada catatan. Catatannya apa? Masjid UPZ belum boleh menerbitkan kwitansi seperti ini. Kenapa? Karena ini udah sah dari Basnas. Misal pengurusnya kreatif gitu. Ada nama logo Basnasnya, di sini ada logo masjidnya. Boleh tidak? Ya. Belum boleh. Ini kita fasilitasi secara gratis. Yang terpenting dipakai. Tapi ini ada masa kadaluarsanya, ada tahun 2024. Berarti cukup di tahun 2024 saja. Gak bisa. Biasanya kalau kelurahan harus pakai ini Bu ya. Kelurahan, kecamatan biasa pakai ini sama metode ini. Seperti itu. Nah makanya tadi metode kita sama dan tingkat kelurahan maupun kecamatan. Makanya dengan ada seperti itu, ayo masjid untuk bergabung di UPZ sehingga kita akan berusaha untuk berkolaborasi di mana masjid itu berada, khususnya di lingkungan Jakarta Timur di Kelurahan Halim. Nah ini ada dasar hukumnya Pak sebagai pengurangan bentuk pajak Pak, ada peraturan pemerintahnya sudah ada, dasar hukum sudah jelas. Makanya di kami pun kita mengedukasi pelan-pelan. Terus juga yang kedua, di sini kami mengimbau, tadi kan katanya harus disetorkan dulu ke Basnas, habis itu dibalikan. Nah untuk zakat fitrah tidak harus disetorkan, cukup dengan tulisan aja. Misal zakat fitrah Masjid Al-Muawana sebanyak beras berapa ton misalkan, terus habis itu nilai rupiahnya berapa dan sebagainya. Cukup di situ, lalu kirimkan ke kami. Ya kurang lebihnya seperti itu terkait kami. Makanya di masjid-masjid di PZ banyak pada belum paham tentang PZ karena dia belum ngerti. Karena kita pengen punya program door to door ke masjid
satu persatu. Tujuannya apa? Biar mereka itu memaham secara detail. Seperti itu. Makanya kita lebihnya seperti itu. Nah ini nomor kami Pak, Sahul Rahmatullah. Kalau mau dicatat boleh, by WA juga boleh. Nanti kita komunikasikan di WA. Mungkin cukup sekian sebelum kita tutup. Kami sedikit ada pantun nih Pak dari Mas Alfian, kebetulan di kita bikin pantunnya. Mohon bilang ganteng Pak ya. Ganteng atau cakep? Oh cakep aja. Abdul Majid lagi di Somai. Pulang terbang naik jet. Ayo masjid semua beramai-ramai bergabung di program UPZ. Alhamdulillah. Kurang lebihnya kami mohon maaf kalau kami salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber. Terima kasih atas pencerahannya, sosialisasi dan materi tentang UPZ yang telah disampaikan oleh narasumber. Tentu saja ini sungguh menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua tentang zakat. Baik, nah dari apa yang disampaikan, seluruhnya telah disampaikan oleh narasumber. Mungkin dari hadirin peserta sekalian ada yang ingin bertanya. Nah, kami buka sesi pertanyaan dengan 2 penanya terlebih dahulu. Silakan bagi peserta seluruhnya yang ingin bertanya. Mohon sebelum bertanya untuk nama dan perwakilan dari pengurus masjid mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugi dari Musola Ar-Rahman Talim, posisinya dekat Yayasan Nurul Mahali. Mohon izin bertanya. Dan yang pertama, kalau kami kan musola kecil, tapi setiap tahun kita melaksanakan pengumpulan zakat fitrah. Tentu zakat yang lain memang belum. Nah, untuk legalnya ini supaya kita bekerja itu legal, sah, juga tidak menjadi dosa. Untuk legalnya gimana kalau kita hanya zakat fitrah aja yang kita laksanakan, karena untuk yang lain kita belum mampu. Tapi untuk zakat fitrah sudah pasti kita laksanakan. Hanya kan kalau menurut keterangan tadi bahwa kita memang bukan ambil Pak, kita hanya menerima, mengurus, dan tapi juga menyalurkan. Tapi kami juga takut salah, juga takut dosa. Mohon lokal. Jadi mohon nanti lebih detailnya bagaimana. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan sebelumnya menizin Pak Lurah dan juga narasumber. Kami Nur Syawati dari DKM Garuda perwakilan. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan kami sampaikan. Sekaligus mungkin saya sampaikan saja Pak. Ada sekitar 6 pertanyaan yang sekiranya kami masih sedikit bimbang juga. Kebetulan tadi juga panitia mengumpul dana, mengumpul zakat JIS di Masjid Garuda. Jadi pertanyaan pertama, apa kompensasi dari UPZ ke masjid? Dalam arti kita kan ini istilahnya sebuah kerjasama dari UPZ dengan masjid. Itu ada kewajibannya seperti apa? Barangkali mungkin nanti bisa disampaikan. Kedua, untuk penerbitan NPZ masjid itu prosesnya bagaimana dan caranya seperti apa? Yang ketiga, apabila kita sudah masuk ke UPZ, apa ada istilahnya itu reward and punishment dari UPZ? Ini kan seperti yang kita baca itu seperti bentuk kerjasama gitu. Jadi kita kumpul dana, langsung kita sampaikan ke UPZ, baru akan dikembalikan. Gitu. Yang saya tangkap seperti itu. Yang ketiga, apakah ada masa waktu dari surat izin UPZ? Tadi kan diterbitkan UPZ. Apakah ada masa waktunya? Seperti yang lain mungkin
ada apa ya istilahnya surat izin itu yang ada expirednya, jadi setahun 2 tahun dan lain-lain. Selanjutnya adalah untuk pencairan dana dari UPZ. Ini menurut kami, seandainya kita sudah masuk ke UPZ, kita kumpul dana harus dilaporkan ke UPZ dan prosesnya 5 hari. Kalau menurut kami yang di lapangan itu terlalu lama. Jadi apakah bisa itu begitu kita menyampaikan pencairan otomatis? Jadi buat istilahnya itu peraturannya seperti apa, misalnya 5 hari, kira-kira bisa nggak secara otomatis masuk ke rekening BKN, rekening masjid? Karena kalau kita menyampaikan pengajuan pencairan, mohon maaf sebelumnya kami kebetulan masih dinas semua akan mengalami kesulitan mengenai waktu itu. Yang selanjutnya ini maaf saya untuk pembagian fees. Kita kan di akhir tahun biasanya pengumpulan terus langsung kita salurkan. Di salurkan itu ada dalam masalah itu bagaimana teknik untuk pembagian itu secara merata, karena dari kita itu antara zakat, infak dan mal itu selalu berbeda-beda. Nah, sedangkan pencairannya itu pembagian ke mustahik itu langsung pada hari itu atau sebelumnya. Biasanya sebelum sholat Id kita sudah bagi semuanya itu termasuk dari mal. Nah, mungkin ada tekniknya tersendiri dari Badis untuk bisa menyampaikan ke kami, karena kita sepertinya banyak pro kontra antara ustadz yang di masjid tempat saya, boleh dikumpulkan dulu atau boleh misalnya zakat fitrah kurang dari apa yang kita berikan ngambil dari yang lain ataupun sebaliknya. Mohon izin sebentar saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya lengkap. Terima kasih pertanyaannya ini sangat lengkap dan luar biasa ya. Sampai kami mencatat juga ya, mungkin kalau dicatat kayaknya agak kurang ya. Makanya mohon kepada narasumber untuk bersilakan untuk menjawab dari semua pertanyaan yang telah disampaikan. Yang lain nyingkong. Alhamdulillah pertanyaan sangat detail, lengkap. Mungkin mewakili semuanya Pak ya. Ya, kita jabarkan satu persatu. Pertanyaan pertama terkait penghimpunan zakat fitrah doang Pak ya. Sebenarnya kita nggak ada pilih-pilih Pak, nggak ada pilih-pilih. Misalkan contoh masjid itu hanya zakat fitrah doang. Masjid itu hanya infak doang, tapi kan biasanya infak pasti ada. Ya pasti ada, tapi nominal nggak sebesar kayak zakat fitrah ya Pak ya. Yang kalau seandainya masjid itu mau fokus di zakat fitrah doang, zakat fitrah aja, nggak apa-apa. Bikin surat penerbitan SKS saja, berkas-berkasnya disiapkan, persyaratan. Nah terkait untuk persyaratan sama dengan kayak pertanyaan ini juga nyambung ya Pak ya. Pertanyaan yang kedua terkait penerbitan SK. Yang pertama, berkas yang harus dilengkapi itu adalah surat permohonan pembentukan UPZ. Nanti draft saya akan kirimkan. Yang pertama itu surat permohonan pembentukan UPZ yang pertama. Biasanya kalau surat permohonan ada klausulan izin atau musyawarah, di situ ada nomor perihalnya ditujukannya ke siapa? Ke Basnas Badis Jakarta Timur. Kayak seperti ini. Seperti ini. Ini hard copy-nya. Nanti soft copy-nya kita akan kirimkan. Tinggal diisi. Misal permohonan pembentukan UPZ musola atau masjid apa? Ditujukan ke Basnas Badis Jakarta Timur. Ditujukan kepada Basnas Jakarta Timur. Terus habis itu nama masjid dan juga alamat masjid. Itu yang pertama nih. Surat permohonan pembentukan UPZ. Terus yang kedua struktur UPZ. Nah terkait struktur, sama nggak struktur UPZ dengan struktur BKN? Sama tidak? Sebenarnya sama juga boleh kalau selagi SDM itu ada, orangnya ada. Tapi kalau di UPZ, struktur UPZ dia wajib
habis itu program dan sebagainya. Nah, kalau di kami ada namanya bidang pengumpulan. Itu wajib harus ada bidang pengumpulan. Terus yang kedua ada namanya bidang penyaluran. Nah, bidang pengumpulan di sini sebagai marketing masjidnya. Dia mencari potensi, mencari para muzaki di sekitar jamaah. Misal jamaah itu punya usaha, silakan didekati, cari potensi, cari strategi dan sebagainya. Itu bidang pengumpulan terkait itu. Terus selanjutnya bidang penyaluran atau bidang program. Uang yang dikumpul mau bikin apa nih program? Entah itu program santunan yatim, berobat masal, habis itu sembako murah dan sebagainya, silakan. Itu namanya bidang penyaluran. Nah, kalau programnya sudah ada, cari sesuai dengan asnaf. Nah, seperti itu. Terkait struktur ya Pak ya. Jadi struktur UPZ harus ada 2 bidang itu, bahkan wajib. Nah Pak, boleh nggak kalau seandainya DKM-nya menyatu di UPZ? Silakan, nggak apa-apa. Bahkan inilah yang bisa dikategorikan sebagai amil zakat. Harus sudah terdaftar, sudah terperinci. Bahkan kalau ada job desk juga silakan, nggak apa-apa. Misal ketua kegiatannya apa, job desk-nya apa, sekretaris job desk-nya apa, bidang pengumpulan job desk-nya apa, dan sebagainya. Itu yang pertama salah struktur ya Pak ya, 2 itu tadi. Yang ketiga, biasanya kan kalau masjid mau membuat struktur harus musyawarah dulu nih. Nah itu dikumpulkan, dibikin pada terimanya, dibikin siapa yang hadir, siapa yang dibakukan. Misal dikumpul di 10 orang, yang dicatat 5 orang, ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Terus yang ketiga, yang keempat, mengumpulkan fotokopi KTP pengurus UPZ yang terdaftar. Misalkan di struktur ada 10 orang, berarti 10 orang itu harus dilampirkan fotokopi KTP-nya. Seperti itu. Terus yang terakhir, legalitas masjid. Biasanya kalau legalitas masjid itu ada dari DMI, surat register ya Pak ya. Dari DMI biasanya ada itu. Surat register. Kalau dari pihak lurah juga kalau ada juga boleh, nggak apa-apa. Mengetahui bahwasanya masjid itu ada di wilayah kelurahan situ. Seperti itu. Berkas 5 kali, di foto aja, di scan aja, kirimkan ke kami, nggak usah datang ke kantor Basnas. Scan by WA, nanti kita proses penerbitan SK UPZ. Nanti kalau SK-nya sudah dapat, sudah terbit, kami infokan, Bapak izin berkas sudah ada di kami. Kalau saya di pihak masjid mau mengambil silakan, kalau mau kami antarkan ke sana juga silakan. Mau diseremonialkan juga silakan, tidak apa-apa. Akan meningkatkan trust. Seperti itu Pak ya, terkait surat permohonan pembentukan UPZ Pak ya. Tadi jadi kalau seandainya alat penghitung zakat fitrah doang nggak apa-apa. Kayak misalkan kami waktu itu tugaskan provinsi, masjid sudah Pak, dia hanya infak saja, nggak apa-apa. Yang namanya kita pelayanan pasti kan ada negosiasi. Yang penting pengurus di sana sudah sah dalam kategori amil zakat. Mau dia fokus ke zakat fitrah, mau dia fokus ke zakat fard, mau dia fokus ke infak, sah-sah saja. Kan dapurnya mereka. Kita hanya melegalkannya saja. Seperti itu Pak ya. Nah, cukup jelas pertanyaan pertama Pak ya. Ya, berikut pertanyaan kedua yang Masjid Nurul Huda sangat luar biasa. Pertanyaannya ada 6 poin. Kita samakan semuanya, masalah kompensasi dan juga reward. Kompensasi dan reward ini biasanya kita akan berikan kepada masjid yang aktif. Masjid yang aktifnya apa? Aktif programnya. Buat program-program yang menarik. Terus yang kedua, aktif dalam hal pengelolannya. Mereka tadi kan sesuai dengan Perbasnas, masjid selama 1 tahun itu 3 kali. Tapi kalau masjid itu mau sebulan sekali, mau seminggu sekali, silakan sah-sah saja. Yang penting sesuai dengan kemampuan masjid. Semakin masjid itu aktif, semakin kita akan mendapatkan reward ke mereka. Kita berikan reward ke mereka. Kayak misalkan contoh kayak tadi Masjid Al-Iman, dia setiap bulan Pak, setiap bulan menyetorkan hasil zisnya 50 juta setiap bulan.
Baitul Muhi Masjid Wali Kota menyetorkan dana 6 juta setiap minggu. Setiap minggu. Ada metode seperti itu, nggak apa-apa, selagi mereka mampu. Tapi kalau nggak mau Pak, saya nggak mampu Pak, sebulan sejuta aja kan, ya silakan, nggak apa-apa. Yang terpenting mereka bisa aktif di situ. Kayak misalnya Al-Iman, dia sebulan 50 juta, lalu itu langsung dirajin juga sih dibalikinnya. Setelahnya hari Senin, Jumatnya kita dibalikin. Ya nggak apa-apa ya, uang mereka kan gitu. Nah, dengan hal seperti itu, waktu itu Pak Wali kunjungan ke yang Masjid Al-Iman langsung minta karpet. Dia kasih, karena dia aktif. Seperti itu. Yang terpenting masjid itu aktif dalam hal penyetoran dan pelaporannya. Terkait ilmu itu kayak tadi misalkan masjid itu mau kolaborasi program, silakan apa-apa. Kayak misalkan seperti ini kegiatan pihak masjid kami bantu apa misalkan bantu senetnya, bantu akomodasi dan sebagainya, seperti itu. Karena yang terpenting sudah bermitra dulu, seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak ya. Terkait penerbitan SK tadi sudah jelas, berkas-berkas yang harus dilengkapi apa aja. Nah, terkait masa berlaku PJ, terkait masa berlaku SKUPZ, SKUPZ 5 tahun Pak, sesuai dengan batas 5 tahun. Misalkan di tengah jalan mereka, misalkan pukul segitu, tak dia pindah atau beda tugas dan sebagainya, cukup dengan pembaharuan saja. Kalau tadi kan peringatannya pembentukan UPZ, nanti surat permohonannya terkait pembaharuan nomor SKUPZ Masjid Al-Mu'awana seperti ini. Yang diganti siapa? Ketuanya, entah itu bidang pengumpulannya, silakan kita kirimkan ke Basnas. Lalu habis itu kita kembalikan sesuai dengan SK yang terbaru. Kalau sampai di tengah jalan ada kendala pergantian orang pengurus, seperti itu. Jadi 5 tahun ya Pak ya, 5 tahun. Mau diperbarui juga silakan, tidak apa-apa. Seperti itu. Terus berikutnya mekanisme pencairan dana. Sebenarnya terkait mekanisme pencairan dana di sini, UPZ lebih condong kegiatannya yang sekiranya dana tersebut dipakai jangka panjang. Kayak misalkan masjid biasanya kan ada kegiatan Jumat, berkah, terus kajian subuh, itu kan rutin Pak. Kita prioritaskan itu dulu aja, nggak apa-apa. Apalagi sesuai dengan Perbanas, kita prioritaskan kepada operasional masjid. Jangan sampai dengan bergabungnya UPZ, operasional masjid terbengkalai. Contoh, wah saya udah jadi UPZ nih, saya harus setor Perbanas. Misal dananya ada 10 juta, setor 10 juta. Lah tiba-tiba operasionalnya mandek. Imam Marbot nggak bisa kasih gaji, terus bayar listrik nggak ada dan sebagainya, bayar air nggak ada, muazin juga nggak ada. Kita teruskan mereka dulu. Caranya bagaimana? Tadi 10 juta di bulan pertama, 5 juta disetorkan ke Basnas, 5 juta ini ke operasional. Kita fokuskan ke mereka dulu. Karena kebutuhan masjid. Jangan sampai terbengkalai. Seperti itu Pak ya, terkait kegunaan dana yang disetorkan. Makanya kami sasarannya apa tadi? PHBI di bulan Februari, pengumpulan bulan Januari. Dari bulan Januari sampai awal Februari dana terkumpul 5 juta. Ya disetorkan dulu aja ke Basnas. Kami catat, terus kami kembalikan. Seperti itu, biar program tersebut berjalan sesuai dengan template-nya, sesuai dengan deadline-nya. Seperti itu Pak ya. Cukup jelas ya terkait pencairan dana. Dan juga di sini 5 hari kerja. 5 hari kerja dia mengirimkan ke kami, harus kami kembalikan lagi. Seperti itu. Nah, di kami juga sasaran kami tadi pengennya kami seperti itu Pak. Dana disetorkan langsung dikembalikan lagi, tapi dari sistem nantinya. Harapan kita seperti itu. Misal dana setorkan di hari Senin, hari Selasa dikembalikan. Rencananya seperti itu. Dari Basnas Pusat tadi. Kita masih koordinasi sama pihak mereka karena lagi buat sistem. Seperti itu. Terus tadi terkait presentasi penyaluran dana JIS maupun pengumpulan JIS ya Pak ya. Nah, kalau terkait penyaluran, di sini ada kategorinya Pak.
zakat fitrah itu untuk fakir miskin, boleh dicatat nanti presentasinya kita akan kirimkan kajian nanti. Fakir miskin itu 9,76%. Kalau miskin itu paling besar 52,71%. Kalau mualaf 0,87%. Kalau rekor, kalau saya pakai rekor silakan jawab, gitu kan? 0,30, goriki 5,75%, fisabilillah 30%, itu satu kan nggak ada ya? Ada pakai itu sabil? Program itu sabil nggak ada ya? Biasanya kan kalau itu sabil kan keagamaan kayak misalkan guru majelis taklim dan sebagainya. Ada pakai program itu? Ada Pak ya? Ya nggak apa-apa kalau pakai itu. Tapi di sini khusus untuk goriki ya Pak ya. Ini harus lebih detail. Goriki ini buat kebutuhan mereka atau tidak. Tapi kalau dia utangnya untuk mobil dan motor dan rumah, itu goriki bukan Pak? Itu gula. Ya. Coba kalau untuk goriki ini kita batasi dulu Pak. Dia ngutang untuk beli beras misalkan. Ya kalau kita kasih. Dia ngutang untuk buat kebutuhan sekolah misalkan. Kita kasih. Tapi kalau utangnya tadi di dana, itu juga fisabilillah. Banyak orang-orang yang Pak, saya kan fisabilillah Pak, saya mau pulang ke Palembang misalkan, KTP-nya sana. Nah, tapi ternyata mereka hanya modus. Banyak teman di sini untuk fisabilillah, mereka hanya mau uangnya saja. Tapi kalau di Basnas, kita berikan tiketnya langsung. Misal, Pak, saya mau pulang ke Palembang Pak. Oh, saya di sana, kamu sini kemana? Saya kesesat di Jakarta, nyari kerjaan, tapi dari Palembang jadi miskin saya. Saya dengan Palembang. Oh ya udah, balik ke Palembang, saya belikan tiketnya. Nah, dengan adanya seperti itu, kita nggak kasih uang. Banyak pasti mereka banyak ngasih uang. Betul nggak? Pak, kalau bisa kasih tiketnya aja. Takutnya disalahgunakan. Wah, dapat tuh main buat mantan, main buat pinjol misalnya, daftar pinjol lagi dan sebagainya. Nah seperti itulah ya Pak ya. Jangan sampai seperti itu. Makanya di presentasi tadi kita akan langsung sesuai dengan fokus kepada mereka masing-masing, sesuai penyaluran. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Cukup ya Pak ya, untuk tanya jawab. Masih tadi. Masih ada yang nanya nggak? Kalau nggak ada, nah. Silakan tadi. Terima kasih Bapak atas pencerahannya. Kami ini setiap tahun itu memang sebagai orang yang mengumpulkan zakat di kantor kami. Dengan adanya tadi pencerahan seperti ini, kami juga ya menyatakan bahwa dalam larangan ini, kalau dihukum ditarik mundur ya, kami semua nih yang DKM itu masuk penjara semua. Itu kan berat ini bahasa hukum kan. Tahun 2000 JT ya, jadi Pak, kami ini kan masih dinas aktif ya di Angkatan Udara. Kami sebagai bahkan seorang bintang. Kami itu memang setiap tahun itu di bulan Ramadan kami itu memang sebagai pengumpul zakat. Pengumpul zakat fitrah, pertama aja fitrah Pak. Kalau kami itu pengumpul zakat fitrah doang. Karena kita hanya bulan Ramadan saja. Di sini kan berbunyi tanpa izin pejabat berwenang. Ini yang larangan tanpa izin. Misalnya mohon pencerahan dari Bapak, ini maksudnya ini izin pejabat berwenang itu izin siapa? Izin apakah presiden atau siapa juga? Kalau kami dasarnya ada Pak. Kami itu setiap mau bulan Ramadan ada surat resmi ya dari kawasan Negara, contoh agar perwira tuntas itu ya kan mengawal ini kegiatan Ramadan ya, antaranya bisa tarawih, pengumpulan zakat fitrah kan seperti itu ada bunyi Pak. Nah terus kami di bulan itu sebagai kapital itu menjadi panitia adalah itu seperti panitia. Apakah itu termasuk kategori pejabat berwenang atau bukan? Kalau itu ternyata bukan pejabat berwenang, kami selama ini ya kami merasa kami menjalani itu berarti tanpa izin kan. Yang tadi kenalah kami di 1 tahun ini denda 50 juta seperti itu. Itu sudah
baik di kantor ataupun mungkin di kampung-kampung kan. Pokoknya itu kita memang musiman ya. Ambil dari prinsip perkasa, ambil zakat fitrah kan, baik di masjid dinas ataupun di masjid di kampung seperti itu. Memang pencerahannya Bapak, karena kan nanti kita kan bulan awal Maret sudah mulai puasa ya. Maksud kami yang berlalu sudah kami menjadi pelajaran kami, ini sudah ada pencerahan dari Bapak. Kedepannya kami seperti apa? Terus kalau masalah unit pengumpul zakat ini kan ada SK ya, misalnya kan 5 tahun berlaku ya. Itu maksudnya seperti apa? Apakah kami ini yang di sini kan sebagai DKM ini, apakah otomatis dapat SK atau apa ya? Saya ngerti kan. Supaya kami nanti di Ramadan besok kalau besok itu kami istilahnya sudah secara hukum sudah boleh. Karena kan kalau nanti ternyata tidak ada SK, kami nanti bingung nih. Saya atau memberi zakat di kantor atau di kampung nanti pernah dibahas seperti ini. Terus yang kedua, kami ini juga kadang-kadang Pak ngumpulin zakat itu dipotong gaji Pak. Jadi kan saya panitia nih, ketua panitia lah seperti itu. Kan nggak mau ribet, pokoknya yang dinas contoh jalan Halimah, kita 1.000 orang Pak. Jadi potong gaji Pak. Kan kita kan lebarannya kan Maret ya, maka dia untuk bulan Maret dipotong gaji, misalnya 30 bulan ya orang di contoh kampungnya, 30 bulan kali 100 juta. Nah itu kami kalau menurut PJ kan kami nyetor ya, nyetor ke Basnas oke, setor seperti itu. Kami pembagiannya itu kan kalau ntar itu ada seminggu sebelum lebaran ada tuh cuti lebaran kan kami sebelum liburan itu kita udah distribusikan. Nah kalau kami aturan yang setor dulu ke Basnas, nanti dari Basnas dipulangin ke kami ya, kami baru distribusikan. Mungkin ada kendala itu, terutama kalau di komplek ada kan orang tuh baru bayar zakat malam takbir ya, malam takbir itu baru bayar zakat. Mungkin juga ada keresahan di situ. Makanya kami ini selama ini sebagai panitia zakat baik di masjid dinas ataupun di komplek kita mengumpulkan sebelum malam takbir itu kita udah distribusikan. Cuman kami tadi belum tercatat sebagai yang SK dari Basnas Pak seperti itu Pak. Terus Pak, satu lagi Pak, ini kan masalah zakat kami sudah paham ya. Kami hanya panitia yang hanya musiman Pak ya, untuk zakat kita saja. Untuk masalah yang sodako atau infak itu yang klaim di masjid itu, berarti apakah harus kita store dulu Pak, Basnas Pak? Atau kita langsung mainkan action itu kemana kita distribusikan. Terima kasih Pak. Berarti Jaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ambil ya Pak ya. Di kami sebenarnya terkait larangan ambil ini dari batas pusat sudah menurunkan ke batas provinsi maupun batas kota. Dalam hal ini batas kota. Makanya di kami sebenarnya kalau terkait pelaksanaan pidana itu kami belum paham, berusaha masjid nggak stop umurnya langsung dipenjarakan dan sebagainya belum paham. Makanya di kami sesuai dengan arahan yang ada di undang-undang tersebut, sehingga masjid harus terdaftar terlebih dahulu. Dimaksudkan dengan pejabat keuangan di sini adalah Basnas yang sudah dilegalkan kepada negara, yaitu Basnas pusat. Sehingga kalau seandainya dari misalkan masjid TNI atau masjid komplek yang ada di sini sudah ada aturannya, itu boleh saja, sah-sah saja. Tapi diharuskan sebagai pelengkap. Pelengkapnya harus terdaftar terlebih dahulu. Karena apa? Kita melihat dengan fatwa MUI nomor 8 tahun 2016 seperti itu, bahwasanya ambil kategorinya yang sudah terdaftar. Di mana? Di pemerintah. Dalam hal ini yaitu Basnas pemerintah kota. Seperti itu. Jadi harus terdaftar terlebih dahulu, walaupun memang sudah ada peraturan SOP yang ada di komplek maupun yang ada di instansi tersebut. Seperti itu Pak. Jadi harus terdaftar terlebih dahulu. Biar mereka nanti ketika sudah terdaftar sudah mengumpulkan sebagai kewajibannya tadi. Karena kalau bicara amil, bicara amil pasti ada hak dong. Betul ya Pak ya? Pasti ada hak biaya operasional, entah itu salary, entah kebutuhan dan sebagainya, pasti
masih ada. Makanya ditakutkan dari Basnas Pusat yang tadi dia belum terdaftar tapi dia udah mendapatkan hak hamil seperti itu. Bahkan di kelurahan-kelurahan pun sama seperti itu, namanya hak hamil. Mereka juga pasti ada porsinya, cuma harus terdaftar terlebih dahulu seperti itu. Jadi yang dianjurkan dengan undang-undang di sini yaitu terdaftar terlebih dahulu. Persyaratannya apa tadi yang kami sampaikan, berkasnya dikumpulin, scan, kirim ke kita, kami akan terbitkan SK. Nah terkait SKUP ya, itu satu masjid satu SK Pak. Lembarannya ada 4 atau 3. Lembar 4 atau 3. Di situ ada strukturnya. Bagi nama bapak-bapak semua ada di struktur itu, sebab berarti mereka itu bisa dikategorikan sebagai amil. Misal pengurusnya ada 20, berarti amilnya ada 20 juga. Mereka mendapatkan amil pasti seperti itu. Jadi yang 20 itu harus terdaftar terlebih dahulu. Nah, kalau seandainya masjid mau memperbanyak SK-nya, silakan tidak apa-apa. Yang penting kita kasihnya yang sah dulu, yang asli. SK aslinya kita kasih ke masjid, habis itu masjid mau memperbanyak jamaah-jamaah pengurus-pengurus, silakan tidak apa-apa. Yang terpenting ada nama yang bersangkutan. Misal namanya Abdullah, wah Abdullah sebagai bidang penyaluran, yang apa berarti saya dapat SK. Dari Basnas kami cuma satu yang aslinya saja. Yang kami harap jangan sampai hilang dan rusak. Seperti itu. Yang dari SK itu jelas. Terus berikutnya mekanisme zakat fitrah. Sekarang kita mau tanya sama masyarakat. Biasanya panitia zakat fitrah pembentukan tanggal berapa? Pasti di tanggal 25 Ramadan atau di tanggal 20 Ramadan. Betul ya Pak ya? Betul ya Pak ya? Basnas lokal maupun Basnas provinsi maupun Basnas tingkat nasional, kita sudah seringkali mengedukasikan pembayaran zakat fitrah di tanggal 1 Ramadan. Di tanggal 1 Ramadan. Karena apa? Ditakutkan masyarakat tadi dia lupa, dia uangnya terpakai, wah lupa saya belum zakat fitrah, tahu ulang tahun. Kan begitu. Nanti kita edukasikan di tanggal 1 Ramadan. Makanya di kami untuk mekanisme zakat fitrah khusus buat UPZ ada khususan kita. Kalau di kami kan penghimpunan zakat fitrah di tanggal 1 sampai tanggal 25. Tanggal 25 sampai tanggal 28 itu penyaluran. Kita di tanggal 26 nggak bisa pinjam terima zakat fitrah lagi. Cukup sampai tanggal 25 Ramadan saja. Kalau di kalendernya kayak seperti itu. Karena apa? Ketika zakat fitrah sudah disalurkan, sudah dihimpun dengan Basnas berkewajiban untuk menyalurkan. Kapan itu menyalurkan? Di tanggal 26 sampai 29 kalau 28, 3 hari penyalurannya. Seperti itu. Jadi itu Basnas. Itu Basnas seperti itu, tanggal 1 sampai tanggal 25 penghimpunan, tanggal 26 sampai tanggal 28 penyaluran. Tapi kan di sini berbeda banget sama masyarakat. Masyarakat pengumpulannya tanggal berapa? Tuh pasti cerita. Mau dapat katanya mau dapat pahala yang lebih besar gitu Pak. Ya nggak apa-apa. Abdul, alhamdulillah. Ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Yang penting pengurusnya mumpuni. Jangan sampai terbengkalai kayak tadi kami sampaikan. Dia penyaluran salah sasaran, dia penyaluran di luar bulan Ramadan. Jangan. Kesian mereka yang mau masak tupat. Tahu-tahu kan besok apalagi panitia zakat fitrahnya yang tadinya malam takbiran dia mau beli baju baru, dia malah ngurus panitia zakat fitrah penyaluran. Kesian Pak, karena ada batas-batasannya. Nah kita harapkan seperti itu terkait zakat fitrah. Nah kalau zakat fitrah untuk UPZ ada kekhususan yaitu apa? Cukup melaporkan hasil penghimpunan zakat fitrah saja. Misal zakat fitrah yang tadi kami sampaikan, zakat fitrah jenis al-muawanah 1 ton misalkan, dikonversikan ke uang, taruhlah 100 juta misalkan. Gak apa-apa zakat fitrah berupa beras dikonversikan sebagai 100 juta. Zakat fitrah uang 50 juta. Berarti al-muawanah menghimpun dana zakat fitrah di bulan Ramadan sebesar 150 juta. Gak usah stop dulu ke Basnas.
Nggak usah bawa beras ke tas kesian, kesian bawa beras ke sana. Mending langsung salurkan. Untuk zakat fitrah, sama kayak metode untuk kurban. Kan biasanya kurban ada nih, mau sapi, mau kambing, domba dan sebagainya. Nggak usah bawa dulu ke sana hewannya, nggak usah. Cukup ditulis saja. Masjid Al-Muawana kurban tahun ini mendapatkan 1 ekor sapi, 10 kambing misalnya. Dikonversikan ke uang. Satu sapinya berapa? Taruhlah 33 juta. Dikonversikan. Stok, bukan stokan lapor dan tugas kami catat. Seperti itu mekanismenya. Jadi khusus zakat fitrah dan kurban bentuknya laporan. Tapi kalau infak, zakat mal, zakat perusahaan dan sebagainya itu stokkan dulu. Banyak kasus kebanyakan masyarakat di zakat mal dia langsung dihabisi di bulan Ramadan. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh aja. Tapi kan saya zakat mal berlaku ini selama 1 tahun ke depan. Dia boleh disalurkan di luar bulan Ramadan boleh. Karena kalau zakat penghimpunan penyaluran 1 tahun nggak boleh lebih. Bahkan harus dihabiskan. Seperti itu. Jadi biasanya kalau di kita kan bulan Ramadan menghimpun dana zakat fitrahnya banyak, menghimpun dana zakat mal banyak di bulan Ramadan. Penyalurannya boleh di luar bulan Ramadan. Nah, untuk zakat mal dan juga fidyah, infak, stokan dulu itu basnas. Kami catat, kami kembalikan. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu Pak terkait untuk pertanyaan tadi mekanisme zakat fitrah dan juga infak. Oke siap Pak. Enggak tambahan dari Pak Haji. Ya, mungkin Pak. Pada pertanyaan terakhir perlu saya tambahkan. Saya berdiri di sini Pak ya. Itu mungkin tadi yang disampaikan melanggar hukum itu adalah bagi orang yang mau mendirikan sebagai amil ya Pak, yang ada di masjid-masjid, bukan panitia. Karena ini beda antara panitia zakat dengan amil zakat. Nih perlu kita basicnya di situ dulu. Panitia zakat fungsinya adalah dia mewakili musaki. Kalau amil zakat dia mewakili mustahik. Nah ini udah bab fikih nih, bab ilmu fikih gitu. Ini udah bab ilmu fikih. Nah jadi yang disebut melanggar aturan itu adalah larangan amil tanpa izin adalah dia mengumpulkan zakat atas nama dirinya amil di masjid, di musola, mendirikan saya amil zakat gitu. Nah kalau amil zakat dia sebagai penerima, ya sebagai mustahik dia sebagai penerima zakat. Nah itu baru itu ada konsekuensi hukumnya. Tetapi kalau panitia zakat dia sebagai muzaki, sebagai orang yang memberikan zakat, dia mewakili sebagai mewakili orang yang membayar zakat, dia nanti akan menyalurkan kepada mustahik. Nah, jadi para panitia zakat di masjid musola di mana saja silakan bentuk sebanyak-banyaknya. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai nanti ini bergeser nih. Ini konteksnya bergeser. Inti daripada UPZ ini sendiri adalah teman-teman dari DKM masjid-masjid dikumpulin oleh Pak Kiai Haji Nuruddin. Di sini adalah tujuannya satu, mengetahui apa sih manfaatnya masjid saya jadi anggota UPZ. Apa sih manfaatnya setelah masjid saya, musola saya menjadi anggota UPZ? Apa manfaatnya? Makanya tadi disebutkan ada SK. SK apa ini? Nah, itu SK bagi masjid musola yang sudah bergabung di Basnas sebagai anggota UPZ. Bukan begitu? Nah, ini kayaknya tadi saya lihat nih kayaknya bergeser nih masalahnya nih. Ini masalah kalau lari ke bab fikih. Ke bab fikih, nah itu urusan saya dah karena saya memang pengurus MUI. Nanti bisa ada kita bisa adu berdebat. Gitu. Karena ada di dalam surah Al-Baqarah kan ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ya kan? Wal 'amilina 'alaiha. Lanjut lagi terus wal mu'allafati qulubuhum terus ya gitu. Nah di situ wal 'amilina 'alaiha. Jadi orang amil di sini sebagai penerima zakat. Bukan wal lajnah. Lajnah itu panitia ya. Tidak ada itu lajnah. Lajnah itu arti panitia, tidak ada. Jadi masjid musola silakan jadi panitia sebanyak-banyaknya untuk kumpulin para orang-orang yang mau memberikan zakatnya atau sedekahnya.
Tuh. Nah, jadi di sini adalah maksudnya adalah ayo teman-teman para pengurus DKM Masjid Mushola, ayo bergabung di Basnas untuk menjadi anggota pengumpul zakat atau PZ. Nanti diberikan SK oleh Basnas. Nah, itu diberikan SK oleh Basnas dan di situ ada keuntungan-keuntungannya. Salah satunya yang tadi ditanyakan, saya tuh tertarik dengan yang apa sih manfaatnya, keuntungannya. Cuma nggak di breakdown ini Om Pak Sarul. Gitu. Keuntungannya kita harapkan satu begini. Ini jangan sampai kita disaksikan oleh Pak Lurah nanti ada warganya, ada yang warga saya ada meninggal, warga saya ada yang sakit. Ambulan kesana sini udah habis nih. Kan begitu. Misal satu hari ada meninggal 10 orang. Di kantor keluaran udah nggak ada ambulan. Nah, minta kemana lagi? Mintanya kita ke Basnas. Nah, harapan kita kan begitu nih, bagi anggota Masjid Mushola yang sudah bergabung sebagai anggota UPZ. Nah, bukan begitu, Ustaz ya. Nah, itu jadi salah satunya memudahkan kita untuk mendapatkan fasilitas keumatan yang ada di Masjid Mushola tersebut apabila sudah menjadi anggota UPZ. Mahfum ya, saya rasa ya. Jadi saya biar simpel. Jadi ini masalah tadi saya lihat udah agak bergeser ini. Jadi ya tujuan kita kan di sini dikumpulkan oleh Pak Kiai Nurdin adalah yuk kita biar paham nih apa sih keuntungannya UPZ kan begitu. Ya, saya rasa itu aja. Nanti setelah acara ini selesai baru saya ke bagian ngomong yang agak banyak dikit. Demikian. Zuhur. Boleh bertanya? Maaf. Saya melihat dari paparan ada menyebut nomor pokok wajib zakat. Saya juga baru dengar. Biasanya yang umum itu nomor pokok wajib pajak yang dikeluarkan oleh Menteri Pajak Kementerian Keuangan. Nah, ini apa kaitannya dengan IPWP, dengan PWJ? Kalau tidak salah IPWP itu setiap awal tahun itu kita wajib membuat SPT, surat pemberitahuan tahunan. Ini apakah PWJ ini zakat ini juga tergabung dalam SPT MPWJ atau tersendiri? Ini perlu disosialisasikan, tidak hanya membuat MPWJ khusus. Pasal ini masih harus disosialisasikan lebih lanjut. Di situ juga kalau MPWJ itu pasti ada zakat fitrah, jadi zakat fitrah, ada zakat mal. Yang pemerintah dalam MPWJ itu tidak itu, dia lebih berfokus pada penghasilan pajak penghasilan dari gaji yang secara ada yang dipotong langsung, tapi orang yang tidak punya gaji mungkin dari penghasilan biasa bisa. Jadi beda itu MPWJ itu lebih ke pajak penghasilan. Kalau pajak mal saja ini mungkin tidak masuk di dalam PWP, masuk dari zakat ke PWJ saja. Jadi mekanisme pelaporannya masanya bagaimana? Terima kasih. Terkait PWP dan PWJ, mungkin kalau PWP itu kan dia ranahnya kecil saja, fokusnya pajak. Tapi kalau PWJ itu ranahnya Basnas. Basnas di dalam arti ini seperti apa? Basnas pusat. Makanya di situ kenapa harus ada NPWJ? Harapan kita ketika para masyarakat pegawai ataupun masyarakat umum dia harus ada namanya NPWJ. Karena di kami kalau NPWJ pasti semua orang pasti ada. Tapi kalau NPWJ pasti semua orang belum ada. Nah, tujuan kami tadi yang pertama dari Basnas Pusat akan menerbitkan NPWJ terlebih dahulu, khususnya bagi mereka yang punya sistem gaji. Karena kalau sistem gaji kan otomatis kayak ASN biasanya dipotong PKD setiap bulan dari payroll gitu kan, seperti itu bulannya, seperti itu. Nah, ketika di akhir tahun ada nama SPT. Nah, di kami sebenarnya sama dengan hanya seperti ini. Kegunaan nanti NPWP dan NPWJ langsung dipotong dengan sistematis. Jadi tidak usah pakai metode manual seperti ini lagi. Makanya nanti di sini kalau seandainya NPWJ dari Basnas Pusat sudah terbit kepada masyarakat yang gemar infak atau sedekah, pasti ada NPWJ-nya dapat
ya kan? Nah, dengan ada seperti ini tinggal ditentukan nomornya, nomor NPWP-nya berapa. Nanti dia disinkronkan kepada NPWP yang ada di Dirjen Pajak. Nah, dengan secara langsung nominalnya juga pasti akan terpotong. Itu manfaatnya. Itu manfaatnya. Yang terpenting sekarang Basnas Pusat ingin menerbitkan atau ingin mendarat dulu nih bagi mereka yang sering berzakat atau infak, khususnya para ASN. Makanya di sini coba kita lihat dulu. Kalau seandainya ada NPWP, berarti dia secara langsung nggak usah laporan lagi SPT tahunan dia tahu. Cukup dengan sistematis saja. Karena dia sudah dipotong payroll gitu kan, sudah bulanan. Makanya manfaatnya di situ. Makanya kami juga mau sampai kapan ini kan belum paham karena memang dia ranah Basnas Pusat. Basnas Pusat punya wacana yang pertama akan menerbitkan PWZ bagi masyarakat yang infak sedekah pada lembaga tersebut. Yang kedua, manfaatnya bisa mendapatkan sinkronisasi atau pendataan langsung dari sistem Dirjen Pajak. Dan seperti itu. Jadi nanti tunggu info dari Basnas Pusat kapan realisasinya, nanti kami informasi lagi. Harapan kami secepatnya. Harapan kami secepatnya. Ini tidak kalau kami kan manual. Kalau kami manual, tapi kalau misalkan dari sistem udah langsung. Seperti itu tadi kurangnya. Ada lagi yang dikatakan? Lurah belum ngomong, Pak Lurah. Baik, mohon izin. Kami rasa ini masih banyak, ini masih beratus atau ribu pertanyaan lagi yang ingin disampaikan. Namun sehubungan dengan waktu yang sudah mendekati waktu zuhur, untuk sesi pertanyaan kami cukupkan. Dan apabila masih ada yang ingin bertanya, kami persilahkan mungkin bisa melalui by phone, WA atau sebagainya langsung ke narasumber kita, ke Bapak Syahrul Rahmatullah. Untuk nomornya juga sudah tercantum di layar depan. Jadi untuk pertanyaan dengan sangat hormat kami cukupkan. Terima kasih. Kemudian untuk acara selanjutnya yakni sambutan atau semapan dua patah kata dari Pak Lurah Halim Perdana Kusuma kepada yang terhormat Bapak Heru Suyono SHMSI. Kami persilakan. Jadi kenalan, Pak. Iya. Siapa yang hidup positif kita nggak tahu. Baik, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik yang saya hormati, sama kita hormati, yaitu para orang tua kita. Pertama saya hormati WNI cabang Makassar. Ngurus ya Pak. Ya, saya hormati Ketua WNI Ranting, Lurah Halim Perdana Kusuma. Alhamdulillah, alhamdulillah ada ya. Ya, saya hormati wabil khusus pada kesempatan hari ini ada narasumber kita dari Basnas Jakarta Timur, Mas Harul ya, teman-teman juga. Ya, saya hormati mungkin hadir di sini orang-orang penting yang ada di Halim, juga dari DKM, masjid dan musola di wilayah Kota Halim Perdana Kusuma ya. Ya, mungkin beberapa hal dan kesempatan pada siang hari ini ingin saya sampaikan. Sebelumnya, pada dalam kesempatan siang hari ini kita senantiasa menjaga usul kita. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan atas izinnya kita bisa berkumpul di sini. Nikmat sehat, nikmat panjang umur. Baik, yang pertama saya permohonan maaf ya. Tadi memang pada kemarin pada jam 9 Pak ya. Jam 9 masih yang kami terima undangan. Namun ternyata waktu yang sama kami tadi pagi harus membuka acara intek pelatihan anggota KPPS yang kemarin juga baru kami lantik yang halaman kelurahan berjumlah 252 yang bekerja dengan seluruh TPS 36 TPS di Kelurahan Halim Perdana Kusuma. Mohon maaf sekali lagi. Selanjutnya
hal-hal penggunaannya dan manfaatnya semuanya luar biasa sekali. Tentunya dalam tujuan UPJ ini di masing-masing wilayah ini tentunya diwakili oleh DKM ini bisa dimanfaatkan sesuai dengan tadi arahan potensi-potensi wilayah. Tentunya UPJ ini adalah sebagai apa istilahnya ya, dalam posisi strategis dalam wilayah masing-masing, dalam hal guna juga selanjutnya untuk dalam hal pengumpulan zakat ya, secara maksimal. Tentunya nanti tujuannya adalah untuk lingkungan setempat masing-masing. Perlu saya sampaikan juga tadi memang di antara pengumpul Kelurahan Halim dan Kusuma ini secara per tahun ya Bapak semuanya dari Basnas dan tentunya kita memberikan target. Tapi ada yang memang sukarela. Secara kewilayahan Bapak Kelurahan Halim dan Kusuma ini diberikan target capaian yang harus kita capai. Karena ini juga menyangkut dengan wilayah Halim dan Kusuma yang terdiri 16 RW, sangat luas sekali ya. Target di Kelurahan Halim ini yaitu akan 115 juta tahun. Ini semuanya juga alhamdulillah kami sampaikan juga di bawah kita juga setelah tugas kita mengumpulkan selama tahun ini, dan kita alhamdulillah sampai dengan bulan ini ya November lah ya, sampai dengan bulan November baru dari target 115.200.000 ya, ini telah tercapai 159 juta. Alhamdulillah persentasenya bisa 138%. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Namun ini semuanya ada kerja sama dan kolaborasi kita. Ya memang kelembagaan di wilayah kita tadi ada 16 RW. Ya, mudah-mudahan ini adalah bagian tugas kita semuanya. Ya mungkin bapak-bapak semuanya sebagai posisi strategis tadi tiap-tiap wilayah di KM ini bisa bekerjasama kita semuanya untuk capai-capai tersebut. Nah, adapun tadi ya kita mengumpulkan, kita menyerahkan ke basis Jakarta Timur Pak ya, dan selanjutnya juga ada juga kita memang menyalurkan juga. Tadi disampaikan juga Pak Wali dalam bagian tanya rutin ya memberikan santunan dari 50 sepeda. Ada juga ya, nanti bisa juga di bulan Ramadan sampai Ramadan. Dan ada pun prestasi ketika kelurahan secara wilayah masing-masing tadi bisa kami sampaikan juga yang kita terima tadi ya, dan kita salurkan kepada beberapa kegiatan. Yang pertama terkait dengan bedah rumah. Alhamdulillah bedah rumah di tahun 2024 ini bahwa wilayah Halim dan Kusuma sudah melaksanakan bedah rumah. Ada tiga rumah yang kita lakukan bedah rumah. Pertama yaitu di RW 5, RW 7, RW 8. Pada RW 8 ada 2 rumah, berarti ada 4 rumah terkait dengan bedah rumah. Baik Bapak Ibu semuanya, Bapak sekalian, dan ada pun masing-masing rumah ya memang sesuai dengan terukur ya, nanti siapa yang berhak untuk bisa menerima bedah rumah ini. Dan ada pun bedah rumah ini senilai satu rumahnya saja 55 juta. Luar biasa sekali. Alhamdulillah ini bermanfaat sekali. Bersyukur bahwa kita ini dapat yang tahu. Dan selanjutnya itu juga capaian yang bisa mencapai 100% minimal Pak ya. Terus yang kedua yaitu disampaikan kepada marbot. Nah, Kelurahan Halim ini yaitu terdiri dari 15 orang marbot. Disampaikan juga yang kedua kepada guru TPA ada 20 orang. Ya. Ada juga guru ngaji yang berjumlah 18 orang, dan masing-masingnya bisa saya bukan juga imah izin ya. Ini kebetulan saya membawa imahnya sebagai kasih kesra. Dan masing-masingnya senilai 1 juta rupiah setiap tahun yang bertepatan dengan di bulan Ramadan. Selanjutnya kami juga menyampaikan pada tempat ibadah juga yaitu karpet musola, dan di sini juga kebutuhan secara
juga, dan juga ada alat sound. Sebetulnya banyak juga sebetulnya manfaatnya ya. Baik, demikian tadi kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan terkait dengan manfaat juga kinerja kita terkait dengan Basis Jakarta. Dulu Basis masih melekat saya di bahasa Basis. Sekarang Basnas DKI di Jakarta. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Lurah dari Perdana Kusuma. Dan kemudian acara selanjutnya ini penyampaian tentang bodi yang dalam hal ini yang disampaikan oleh Bapak Wawan Hermawan. Kepadanya kami persilakan. Silo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasudul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasudul su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan guru kami Ketua DMI Cabang Kecamatan Makassar Bapak Dr. K. Haji Abdul Malik, maafkan Allah bituli hayati, semoga Allah kasih panjang umur. Kemudian juga Bapak Lurah yang begitu gagahnya, yang masih muda, ganteng, mudah-mudahan kita doakan besok-besok jadi Pak Wali Kota Jakarta Timur. Karena beliau dari timur, Pak Wali Kota itu kan motonya itu matahari dari timur. Nah mudah-mudahan dari timur pula nanti wali kota kita dari alim. Amin. Kemudian kepada guru kita Kiai Haji Kolonelsus Kiai Haji Nuruddin yang senantiasa terus memberikan informasi kepada DKM-DKM-nya di bawah kepengurusan Ketua Ranting DMI Ketua Ranting Makan Alim. Mudah-mudahan ini dengan informasi yang terus-menerus disampaikan oleh Ketua Ranting Alim Bapak Kiai Nuruddin dapat sampai ke lapisan bawah, sehingga segala informasi yang bersumber dari DMI pusat sampai kepada kita semua. Dan yang terpenting saat ini adalah masjid mushola itu adalah mendapatkan yang namanya itu bantuan operasional tempat ibadah atau BOTI. Ada isu nanti mau diganti DORI gitu, dana operasional tempat ibadah gitu. Kalau salah satu itu ada yang menang besok. Jadi tiap calon kepala daerah ini sekarang lagi berlomba-lomba nih, ya berlomba-lomba kepada orang masjid gitu. Wah pokoknya kalau saya jadi ketua, jadi kepala daerah, saya akan ganti namanya. Terserah, yang penting pokoknya masjid mushola dapat duit buat operasional tempat ibadah tersebut. Nah, untuk tempat dan saat ini dana BOTI tersebut kemarin sore saya dikumpulkan oleh Sekum DMI DKI Jakarta, yakni bahwasanya BOTI atau dana BOTI itu akan cair besok Senin bagi yang dapat BOTI ini. Kenapa? Karena perlu saya sampaikan ini untuk alim ini paling sedikit. Ya, paling sedikit ya penerima masjid musholanya penerima anggaran BOTI tersebut. Kalau nggak salah nggak nyampe 10, di bawah 10 deh kayaknya. Itu. Dan sedangkan masjid mushola di alim ini begitu banyak. Gitu. Ini pada kaya-kaya apa ya, kalau nggak butuh duit ini alim. Gitu. Apa ngandelin lurahnya kali ya? Oh lurah saya baik hati nih.
Gitu segala tadi lurah bilang katanya dapat karpet gitu kan, dapat hadro dan segala macam itu dapat dari Basnas gitu. Tapi ingat, itu Basnas bisa ngasih karpet, ngasih sound system, ngasih hadro. Itu enggak cuma-cuma brother gitu kan. Itu ngasihnya itu enggak cuma-cuma. Itu saya mau minta sepengurus masjid, saya mau minta hadroh nih ke Basnas. Enggak begitu brother gitu kan. Ada jalurnya apa? Masuk dulu jadi anggota UPJ gitu. Jadi anggota UPJ biar keluar SK-nya. Nah di SK itu nanti dicatat tuh sama Pak Sarul. Pak Sarul akan mencatat nih, oh nih musola At-Taibin nih, misal oh di anggota UPJ ada SK-nya, mau minta hadroh, insya Allah nanti Pak Sarul dibantu gitu. Oh dari Masjid Al-Iman Sakhar 23 nih, Masjid Al-Iman Sakhar 23 hadir nggak nih? Gitu. Nah nggak ada ya, misalnya gitu. Jadi dari masjid misalnya Masjid At-Taubah mau minta ambulan gitu. Kalau nggak jadi anggota UPJ nggak bisa gitu. Mintanya ke Basnas ya, nggak bisa dilihat dulu anggota Basnas ini anggota UPZ bukan. Kalau nggak anggota UPZ, nah itu gampang dapat prioritas. Bukan begitu, Sarul ya? Iya, jadi itu. Jadi kita bantu juga lurah-lurah kita di sini, jangan sampai dibebankan semua kepada lurah. Jadi ada Basnas nih, Ban Serap nih. Basnas sih kan Ban Serap nih pelayanan kepada umat, khususnya kemasjidan atau keumatan. Balik lagi ke Boti. Nah, Boti ini kemarin disampaikan oleh Sekum bahwasanya itu besok Senin akan cair semua. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila tidak cair, ya cek pakai ATM yang pertama. Kedua, cetak bukunya. Kalau di buku tabungannya itu tidak muncul, baru lapor kepada kami. Karena memang kemarin informasi dari Sekum, dana Boti sudah dituang semua. Jadi rekening yang ada di DKI Jakarta itu sudah zero, sudah kosong, udah ditumplekin semua ke masjid dan musola yang ada di Jakarta. Berapa jumlah yang diberikan itu masjid dan musola? Ada 7.600. Gitu, 7.600 masjid musola itu digulirkan dapat dana Boti. Nah, jadi besok Senin coba aja dicek, insya Allah udah cair semua. Terus bagi masjid yang musola nih, lagi ada yang bengang-bengung nih kayaknya belum dapat Boti kayaknya. Ya bagi ya, itu Halim ini memang kayak kaya nih, makanya pada nggak mau ngajuin. Ini masjid musolanya pada kayaknya nggak mau ngajuin ya. Besok ya, masjid musola yang ada di Halim, ayo ajukan permohonan minta anggaran Boti. Ya, syarat-syaratnya sesuai dengan kemarin monitoring LPJ kita itu ada masjid, ada musola, ada pengurusnya, kemudian biodata pengurus, kemudian ada marbotnya, ada muazinnya, ada imamnya, ada guru ngajinya, itu dimasukin semua. Gitu. Ber-KTP DKI, khususnya ber-KTP Halim gitu. Jadi bukan ber-KTP di luar Halim, ber-KTP berdomisili di setempat. Nah, seperti itu. Jadi kalau domisilinya di luar Halim, itu berat. Apalagi daerah, atau biasanya kan marbot. Ini kebanyakan orang daerah nih. Gitu. Nah, ini daerah marbot itu adalah warga lokal setempat yang ber-KTP domisili setempat. Gitu. Solusinya bagaimana, Pak? Ya ganti. Jadi orang setempat. KTP-nya KTP luar daerah. Tapi Yeah. di SP dalam ini ke Panglima kita ditunjuk sebagai ketua DKM. Nah itu Bapak ganti mengajukan pindah wilayah, pindah KTP, ganti KTP. Gitu. KTP-nya. Apakah itu juga ini ya? Kalau kita memberikan KTP yang domisili orang Jakarta, bagaimana? Nggak apa-apa Pak, yang penting syaratnya memang berdomisili di lokal setempat. Itu makanya kalau ya Boti itu belum cair, itu sebabnya adalah setelah dicek itu kan di pengurusan DMI DKI Jakarta itu banyak tuh Pak karyawannya. Ada bagian pengecekan KTP, ada bagian pengecekan alamat, ada bagian pengecekan buku rekening, ada bagian pengecekan
perbagian macam-macam itu. Nah, jadi kalau misalnya ada pengurus berdomisili bukan lokal setempat, itu nggak bakal cair itu salah satu penyebabnya. Makanya harus pengurus DKM-nya itu pastikan warganya yang menjadi pengurus masjid dan musola adalah ber-KTP setempat. Ya, syukur setempat Pak. Misalnya warga Halim dia harus kecamatan Makassar, kelurahan Halim. Nanti Pak Lurahnya bingung pada saat ada masalah, ini bukan warga saya, nih warganya warga misalnya warga Jawa atau warga Sumatera, kan begitu. Jadi harus warga setempat. Apakah itu juga bisa diwakili dengan pengurus yang KTP Halim? Silakan disiasati seperti itu Pak. Gitu. Dalam artian untuk mencairkan tadi. Silakan. Ada juga itu dari Jakarta. Saya ada komunitas dari Jakarta Pusat itu pada begitu Pak. Gitu. Berarti KTP yang ini yang ya pokoknya pengurusnya bisa. Ya bisa. Gitu. Siapa tahu dia yang tadinya tukang mabok bisa jadi pengurus musola atau masjid. Gara-gara pinjam KTP. Ya, saya rasa itu aja ya, karena di Halim ini penerima BOTI cuma sedikit, jadinya nggak terlalu kompleks permasalahannya. Beda dengan kelurahan yang lain-lain itu penerima BOTI-nya banyak sekali. Jadi banyak pertanyaan aneh, banyak pertanyaan yang membuat saya itu kadang-kadang keringat dingin. Jadi sekarang ini karena di Halim sedikit ya sudah, tunggu aja sampai minggu besok, insya Allah pada cair semua. Kalau belum cair cek bukunya di print, gitu. Print ya udah bagi-bagi. Kemudian kalau ada lagi nih, ada di masjid itu imamnya ada 3. Sedangkan itu kan ada dana insentif buat imam. Ya, imam tertulis 1. Nah, itu nanti 1 misalnya dapat 3 juta itu dibagi 3. Jangan serakah imamnya gitu. Ya, makanya itu ketua DKM berperan itu. Jadi misalnya imamnya ada 3. Dana insentif buat imam itu 3 juta. Nah itu ditanya, imam yang pertama namanya Hasan. Imam Hasan sini. Imam kita di sini ada 3, ada Hasan, ada Husain, ada Hasim, gitu kan. Udah, kamu saya ambil uangnya, kita bagi 3, kamu jangan sendiri ya. Besok-besok kalau kamu sendiri, besok-besok nggak saya ajukan loh sebagai imam. Gitu, ancam aja begitu. Ya. Marbot begitu juga kan, marbot kadang-kadang masjid musola itu apalagi masjid Al Muawana. Ini marbotnya bisa 10 loh ini. Masjidnya gede begini gitu. 4. Ya, jadi kami dari musola kan mengajukan tuh kemarin di tanggal 19 September ke yang mengajukan BOTI itu Pak. Tapi ya saat ini belum dapat jawaban. Mengajukan BOTI. Iya. BOTI nggak mengajukan sekarang, nggak bulan depan itu cair Pak. Mengajukan sekarang insya Allah berarti tahun depan Pak. Iya, ini yang cair sekarang adalah tahap kedua Pak. Tahap kedua yang telah menyelesaikan LPJ tahap pertama. Jadi kalau diajukannya sekarang, nanti sampaikan kepada ketua rantingnya Pak Kiai Nuruddin, nanti Nuruddin sampai ke kami baru dorong lagi sampai ke DMI DKI. Sambil memenuhi persyaratannya, mungkin ada kekurangan apa, mungkin apa gitu. Iya. Karena cair apa tidaknya itu kan tergantung persyaratannya gitu. Betul. Kalau memang itu nggak lengkap, otomatisnya nggak cair. Iya betul. Jadi tidak cairnya itu satu belum tahunnya. Yang pertama, belum tahunnya sebagai penerima BOTI. Yang kedua, kalau memang dia sudah tahunnya penerima BOTI, itu satu domisili pengurus. Kemudian LPJ yang sebelumnya. Gitu. Kalau dia memang pernah menerima BOTI. Jadi bagi teman-teman yang belum mendapatkan BOTI sebelumnya, ayo ajukan aja gitu kan. Nanti kita teruskan masjid dan musola yang ada di Kelurahan Halim. Mengingat masjid dan musola di Kelurahan Halim ini di atas 20, kalau nggak salah 25 ya Pak ya. 25 itu, 25an masjid musola. Tapi penerimanya itu kok cuma 6 gitu. Persyaratannya. Nah, persyaratannya Bapak siapkan aja itu yang tadi itu ya. Nama masjidnya, akte pendirian masjid musolanya, kemudian nama pengurusnya, alamat sesuai KTP setempat, terus marbotnya, imamnya, gitu. Harus warga setempat. Nah itu insya Allah nanti dari BOTI DMI itu akan memberikan bantuan seperti itu. Mungkin mohon izin kalau boleh disosialisasikan kepada pengurus musola dan masjid untuk
untuk wilayah. Insya Allah Pak, nanti itu dari ketua ranting kan pasti punya grup ya Pak ya, di DKM-nya ini kan ada grup. Nanti dari ketua ranting mungkin akan menyampaikan siapa aja di masjid mushola yang belum menerima boti. Nanti di situ diklasifikasikan pernah menerima boti sebelumnya tetapi tidak dapat tahun berikutnya. Nanti disampaikan alasannya kenapa, atau belum pernah sama sekali gitu. Karena daftar masjid dan mushola itu di Jakarta itu tercatat ada 12.000, tetapi yang diaksep oleh DMI itu hanya 7.600, berarti separohnya belum tersalurkan. Kenapa? Karena tidaknya sampai informasi mengenai bantuan operasional tempat ibadah tersebut. Mohon izin Pak, Ya. kalau di Masjid Nurul Hikmah kami kan kata parpol kami waktu mau pencairan itu kan udah daftar bukti Pak. Ya. Terus waktu mau pencairan karena pengurus yang dulu penjaranya nggak bisa datang, nggak bisa cair Pak. Iya betul. Nah, karena terus dicek di bank BKI ada. Ya alhamdulillah itu yang penting. Siap. Nah, kenapa? Sekarang udah pergantian pengurus Pak. Iya. Yang perusahaan lama kan berbeda. Iya. Mungkin kita gimana nih Pak? Ya berarti ada pergantian pengurus. Bapak tinggal surati sampaikan kepada ketua ranting. Nanti ketua ranting akan sampai ke kami, kita terusin Pak. Pergantian pengurus. Berarti nggak harus bikin peserta lagi. Nggak usah Pak. Gitu. Yang penting kan intinya dapat duit Pak. Iya. Gitu. Jadi yang penting dapat duit itu terusin aja. Pergantian pengurus dilakukan proses administrasi biar nanti ada mendapat namanya kartu registrasi. Kartu registrasi itu akan muncul Pak, kartu kuning, kartu merah itu kan. Nah itu akan muncul nama-nama pengurus. Dari dasar itu nanti Bapak bisa mengajukan pergantian pengurus. Gitu, pergantian pengurus gitu Pak. Jadi izin untuk pengajuan peserta cuma sekali aja Pak ya? Sekali aja Pak. Sekali aja. Hanya Pak, izin Iya Pak. meneruskan pertanyaan Bapak tadi untuk KTP domisili ya. Iya. Kemudian disiasati. Iya. Apakah tidak ada dampak untuk ke depannya gitu Pak? Itu omongan saya silent aja Pak, jangan expose. Silent aja tujuannya kan masjid mushola itu biar bisa cair. Saya cuman silent aja, nggak usah diekspos. Nanti ini yang nyuruh si Wawan ini yang nyuruh suruh siasati. Tujuannya kan supaya masjid mushola itu biar cair, biar ada atensi dari DMI kota, DMI DKI Jakarta. Jadi sebaiknya, seyogianya ya KTP pengurus masjid mushola itu sesuai KTP DKI Jakarta atau khususnya di Kelurahan Halim. Gitu. Ya Pak. Seperti saya itu juga perwakilan dari Masjid Al-Fatihah selama pergantian Iya. itu nggak cair. Nggak cair. Sebelumnya pernah cair. Ya berarti ada permasalahan Pak. Satu, LPJ sebelumnya belum pernah dilaporkan, LPJ penggunaan. Gitu. Karena boti bisa cair tahap pertama atau tahap kedua itu dia mengacu kepada LPJ sebelumnya. Kalau LPJ sebelumnya belum dilaporkan, maka boti berikutnya tidak akan pernah cair. Seperti itu Pak. Itu sudah fix seperti itu terjadi. Makanya LPJ ini perlu diperhatikan ya, nanti berkoordinasi dengan pengurus DMI ranting Kelurahan Halim. Mohon maaf, selama ini kan kalau kita habis menerima itu kan LPG itu kan seperti Ya. sama sebelumnya itu kita membuat tapi kenapa marbot itu juga tidak turun. Iya Pak. Jadi marbot imam ya, muazin marbot imam ya, dia ngikut Pak. Kalau buat di masjid musholanya itu nggak dapat, maka nanti imam sama marbot itu juga nggak dapat. Induknya kalau induknya nggak dapat, itu bawahannya nggak ikut. Makanya yang terpenting adalah induknya atau masjid musholanya itu membuat LPJ supaya nanti marbotnya, imamnya juga ikut kebagian. Makanya nih peran imam marbot juga ingetin kepada ketua DKM-nya, ketua DKM gitu. Bikin LPJ dong kayak gitu kan, supaya apa, besok saya dapat lagi gitu. Izin Bapak, untuk
Ya, baik. Ya, masalah boti saya rasa udah cukup ya Pak ya. Nanti untuk selanjutnya Bapak bisa nanya kepada Ketua Ranting Halim Bapak Kiai Haji Nuruddin untuk bisa kita realisasikan teman-teman yang belum pernah mendapatkan boti. Saya rasa itu aja dari saya masalah perbotian. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah dilaksanakan dengan lancar dan agar acara ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tutup akan ditutup dengan doa kepada Tuhan Kiai Abdul Malik. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, untuk akhiri acara ini kita turunkan kepala kita berdoa. Semoga apa yang diarahkan disampaikan oleh pimpinan Bapak tadi sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Kemudian selanjutnya ukhuwah persaudaraan kita ini insyaallah Subhanahu wa taala Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Tuhan yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Hari ini Engkau telah mencurahkan kasih sayang-Mu ya Allah di masjid Al-Mu'awwanah ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, banyak masukan arahan daripada pemimpin kami ya Allah. Oleh karena itu, berilah kepada kami petunjuk pada jalan benar. Ingatkanlah jika kami lupa, terangkanlah jika kami gelap, luruskanlah jika kami bengkok ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, yang hadir di mungkin ayah dan ibu, mungkin orang tua, guru-guru yang sudah mendahului kami ya Allah. Tidak lagi ada harapan kecuali kami masih hidup. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Maafkan seluruh kesalahan mereka ya Allah. Terimalah amal baik mereka ya Allah. Jadikan tempat istirahatnya Allah kalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah selesai. Sebelum kami tutup, izinkan kami untuk berpantun untuk yang terakhir kalinya. Sekali lagi sebelum ditutup, buah mangga, buah jeli, bibit rujak sungguh enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita dapat berjumpa kembali. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan setelah acara ini kami tutup, dimohon bersama-sama kita melaksanakan sesi foto bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.